Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di podcast sekolah yang hari ini ada sedikit yang berbeda. Saya sudah ditemani dengan Mbak Jihan dari Maluku. Ini ke Jihan, betul? Betul. Bagaimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sejak awal kali masuk pesantren sampai detik hari ini, dari bulan Juli kemarin ya? Iya. Berarti sudah terhitung 2 bulan. Nah, kira-kira gimana perasaannya setelah pisah dari keluarga? How do you feel? Kangen sih pasti banget kan Bu, soalnya kan gak pernah jauh dari orang tua. Mau ngeluh pun bukan solusi. Tapi alhamdulillah di sini saya punya banyak teman yang selalu menghibur saya. Alhamdulillah. Kira-kira komunikasi sama keluarga intens? Pasti ada batasan. Kayak 2 minggu 2 kali. 2 minggu 2 kali telepon keluarga? Iya. Mbak Jihan anak keberapa? Anak ketiga dari 4 bersaudara. 3 dari 4. Ada ini enggak? Sebelumnya keluarga ada yang sudah pernah di pesantren? Atau Mbak Jihan ini satu-satunya yang menjadi santri gitu, yang mengemban melanjutkan proses pendidikan di pesantren? Keluarga sih nggak ada, cuman saya aja karena ingin banget gitu masuk pesantren, membagian mama, juga buat mama bapak bahagia dunia akhirat. Amin, semoga bisa menjadi santri yang barokah yang nantinya ketika pasca dari sekolah juga bisa menjadi orang bermanfaat gitu ya. Nah, kira-kira dulu Mbak Jihan sendiri kah yang kepengen ke pesantren atau bagaimana ceritanya? Kan jauh banget ini ya dari Maluku ke sini gitu. Iya. Sebenarnya tuh udah dari SMP pengen pesantren, tapi karena nggak bisa, pokoknya nggak bisa waktu itu. Karena kekecilan mungkin ya, Iya. makanya nggak direstui ya untuk di pesantren. Dan akhirnya di pesantren sejak di bangku SLTA. Iya. Nah, kalau keluarga atau teman-teman Mbak Jihan nonton video ini, kira-kira apa yang mau Mbak Jihan sampaikan ke mereka? Untuk keluarga dan teman-teman, jaga kesehatan, sehat-sehat di sana, sehat-sehat di sana. Pokoknya Jihan di sini tuh sedang belajar, bagian mama, papa, teman-teman, dunia akhirat. Pokoknya ingin membanggakan teman-teman dan keluarga. Pokoknya semua. Pokoknya semua. Aduh, keren banget ini, semangatnya patut dicontoh. Tapi satu angkatan dari Mbak Jihan ada yang di pesantren lagi nggak, atau Mbak Jihan satu-satunya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Ya, cuma saya. Cuma Mbak Jihan? Ya. Kira-kira perasaannya gimana? Insecure nggak? Atau ngelihat teman-teman yang lain kan pegang gadget, bebas gitu kan, sedangkan Mbak Jihan nggak bisa main sosmed dengan baik? Enggak dong. Gimana perasaannya? Saya di sini senang, malahan bisa dapat ilmu agama. Pokoknya bisa tahu semua ya tentang agama. Nah, dulu motivasi masuk SMA kenapa Mbak? Karena saya tertarik sama satu program, yaitu program entrepreneur. Entrepreneur? Ngambil konsentrasinya apa? Master Chef. Wih, Master Chef bisa masak? Sebenarnya sih nggak bisa, karena ingin meningkatkan skill masak saya. Jadinya saya ikut entrepreneur, walaupun saya jauh dari Maluku. Walaupun jauh. Tapi ada nggak yang dari ini sebelumnya? Yang teman yang dari satu daerah gitu yang bisa kalau sini? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Kalau orang nggak kenal sih ada. Kalau gimana? Kalau yang nggak kenal sih ada yang sini. Baru kenalan pas kesini. Iya pasti banyak lah ya. Kan karena berbagai daerah juga pasti ada. Nah, Mbak Jihan, kan di entrepreneur itu ada beberapa konsentrasi ya. Ada crafting, ada master chef, dan juga ada fashion beauty gitu. Nah, sekarang ketika Mbak Jihan sudah masuk dan mengambil konsentrasi master chef, ada nggak perasaan yang, iya aku kok ngambil ini ya, aku nggak ngambil crafting aja gitu. Atau mungkin sekarang sudah ada gambaran nih, ketika pasca dari sekolah ini mau ngapain gitu? Saya emang pengennya dari sananya pengen Master Chef. Soalnya saya udah punya kayak pikiran kan masa depan gitu, saya ingin buka toko kue. Pokoknya banyak lah ingin. Pokoknya jadi wirausahawan mungkin di bidang tata boga gitu ya. Iya. Memang mau fokus di bidang itu. Iya. Nah, keinginan lain yang Mbak Jihan rencanakan dari dulu, mungkin ya cita-cita Mbak Jihan ketika SMP, SD gitu, apa sebenarnya? Sebenarnya dulu itu pengen jadi dokter, tapi setelah kayak ikut Master Chef, saya ingin jadi
Wirausahawan. Iya. Karena wirausahawan itu kan sebenarnya enaknya itu kita nggak kerja sama orang ya kan, Iya. malah mungkin bisa nanti membuka lapangan kerja baru untuk orang lain, dan timingnya pun juga fleksibel, bisa diatur sesuai dengan waktu kita dan lain sebagainya. Yang terpenting kan sebenarnya masalah pekerjaan dan proyeksi ke depan kita itu nggak harus yang kerja kantoran sih Mbak sebenarnya. Iya. Jadi kalau dulu ya wajar lah ya, dulu cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi apa gitu. Tapi kalau lama-kelamaan juga wirausahawan juga bisa menjadi proyeksi yang sangat bagus sekali buat kita canangkan, asalkan itu tadi skillnya terus dikembangkan. Dan menurutku Mbak Jihan sudah tepat mengambil program dan konsentrasi Master Chef. Nah, Mbak Jihan, kira-kira nih ketika Mbak Jihan dihadapkan dengan teman-teman yang enggak di pesantren, dan apalagi sekarang Mbak Jihan kan sudah di SMA, meskipun nanti masih harus menjalani proses belajar sampai 3 tahun ya, sekarang kan juga masih kelas 1, masih menjadi santri baru juga. Iya. Nah, apa yang mau Mbak Jihan sampaikan ke orang-orang? Buat teman-teman. Buat teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan lupa ibadah. Ibadah itu penting banget. Pokoknya terus berdoa dan jangan lupa ibadah. Semoga kita bisa sukses bareng. Dan walaupun pembelajarannya kita berbeda. Proses belajarnya berbeda. Tapi Iya. nanti semoga berada di pintu kesuksesan yang bersama gitu ya. Iya. Ada lagi mau disampaikan Mbak Jihan? Itu aja. Cukup? Bang, saya informasikan lagi untuk teman-teman, barangkali nanti ada yang kepengen memberikan ide atau pertanyaan seputar sekolah, atau mungkin ada ide dan narasumber yang bisa kita undang di podcast yang berikutnya, di komen saja di kolom komentar yang ada. Dan terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.